emosional dan sengit partai penentuan juara 3 voli putri SEA Games. Aura ketegangan mulai terasa di kubu timnas voli putri Filipina. Ini bukan pertandingan biasa, bukan pula laga hiburan pengisi jadwal. Ini adalah partai penentuan juara 3 SEA Games, pertandingan terakhir yang akan menentukan apakah pulang dengan medali atau hanya membawa penyesalan. Para pemain Filipina memahami betul satu hal. Untuk meraih kemenangan, mereka bukan hanya harus mengalahkan Indonesia secara taktik, tetapi juga harus siap secara mental menghadapi satu nama yang terus menghantui pikiran mereka sejak laga sebelumnya, Megawati Hangestri Pertiwi. Spike petir Megawati yang kemarin menghantam keras hingga mengenai kapten Vietnam, Trantih Tantui, masih segar dalam ingatan banyak orang. Pukulan itu bukan sekedar menghasilkan poin. Benturan keras itu seolah menjadi simbol, sebuah peringatan bahwa Indonesia memiliki senjata yang bisa meruntuhkan mental lawan dalam sekejap. Dan kini, di partai penentuan medali perunggu, senjata itu kembali siap dilepaskan dan diledakkan. Megawati mulai memanas. Sejak pemanasan, sorot matanya berbeda. Ada ketenangan bercampur tekad yang sulit dijelaskan. Performa Mega terlihat naik ke level terbaiknya. Power serangan semakin brutal, timing semakin presisi, dan setiap langkahnya di lapangan menunjukkan satu pesan jelas. Ia belum selesai, dan Indonesia belum menyerah. Peluit panjang akhirnya dibunyikan. Pertandingan dimulai. Filipina langsung tampil agresif. Serve keras mereka mengarah pertahanan Indonesia. Blok mereka kuat, dan serangan cepat dari sayap membuat Indonesia sempat kewalahan. Tekanan terasa, stadion mendadak hening. Namun di saat seperti inilah bola pelan-pelan diarahkan ke sisi lemah. Setter mengangkat bola tinggi. Megawati maju, mengambil ancang-ancang, melangkah cepat, lalu meloncat setinggi mungkin. Duar! Spike pertamanya langsung memecah pertahanan Filipina. Satu poin yang bukan hanya mengubah papan skor, tetapi juga mengubah suasana. Filipina mulai waspada. Dua bloker langsung menutup rapat setiap pergerakan Mega. Namun Indonesia tidak gentar. Bola kembali diberikan kepadanya. Kali ini Megawati melompat lebih tinggi, memukul lebih keras. Blok Filipina terlambat. Sorak penonton menggema. Megawati mengepalkan tangan, matanya penuh dengan keyakinan. Ia datang bukan sekedar sebagai pemain andalan, tetapi sebagai pemimpin yang membawa Garuda di dadanya. Pertandingan pun berjalan semakin intens. Filipina mencoba bermain cepat, mengandalkan kombinasi rapi dan tipuan cerdas untuk menguras energi Indonesia. Skor terus kejar-kejaran, tegangan terasa di udara, seolah setiap bola bisa menentukan segalanya. Namun setiap kali Indonesia membutuhkan poin, nama itu kembali dipanggil. Setter mengangkat bola tinggi, Megawati berlari dari belakang, melakukan back attack dan boom! Bola menghantam lantai tanpa ampon. Bola bogeman Mega hampir kenai kepala lawan jika tidak menghindar. Filipina benar-benar mulai kerepotan. Pelatih Filipina berdiri, berteriak memberi instruksi. Blok dirapatkan, pertahanan diperkuat. Namun Megawati tak hanya mengandalkan tenaga, ia membaca permainan dengan matang. Spike keras diubah menjadi tip cerdas, serangan lurus diselingi silang tajam. Perlahan, ritme Filipina mulai terganggu. Fokus mereka terpecah, terlalu banyak perhatian tercurah pada satu pemain. Dan disitulah kekuatan Megawati sebenarnya, memaksa lawan mengubah seluruh strategi hanya untuk menghentikannya. Set berjalan semakin berat. Filipina bangkit dan mulai membombardir pertahanan Indonesia. Beberapa kesalahan kecil muncul. Indonesia terlihat goyah. Penonton menahan nafas. Namun di tengah tekanan itulah karakter sejati muncul. Megawati mendekati rekan-rekannya, menepuk bahu satu persatu, berteriak memberi semangat. "Ayo, kita bisa!" Suaranya terdengar jelas, menembus bising stadion. Serve Filipina kembali datang keras. Receive Indonesia kurang sempurna, namun Megawati tak ragu. Ia berlari dari posisi sulit, meloncat tinggi dengan sudut yang sempit. Blok Filipina sudah siap, bahkan ganda. Tapi Mega melayang lebih lama, lebih tinggi, lalu duar! Bola menembus blok dan jatuh tepat di area kosong. 1 poin, lalu 2 poin, lalu 3 poin perlahan dikantongi Mega untuk Indonesia. Semangat kembali menyala. Stadion menggemerah meneriakan namanya, Megawati! Megawati! Filipina kini berada dalam tekanan berat. Mereka mencoba segala cara. Triple block dipasang, pertahanan ditarik lebih dalam. Namun Megawati tetap menyerang. Spike keras dari depan, back attack tanpa aba-aba, tip lembut yang mengecoh libero. Setiap bola yang mengarah ke Megawati selalu berujung ancaman. Statistik berjalan cepat, dan mayoritas poin Indonesia datang dari tangannya. Ia bukan hanya pencetak angka, tetapi ia adalah sumber kepercayaan diri seluruh tim.
Perlahan, mental Filipina mulai runtuh. Serve mereka mulai pudar, receive gagal, kesalahan sendiri bermunculan. Semua bermuara pada satu kenyataan sederhana, Megawati terlalu sulit untuk dihentikan. Hingga akhirnya tiba momen penentuan. Rally panjang terjadi, bola tak mau jatuh, berpindah dari satu sisi ke sisi lain. Nafas tertahan di seluruh stadion. Akhirnya bola kembali ke tangan setter Indonesia. Tanpa ragu, bola diangkat tinggi ke arah kiri. Megawati berlari, meloncat, menghantam dengan seluruh tenaga dan tekad yang ia miliki. Spike terakhir Mega, boom! Bola jatuh di antara 3 pemain Filipina. Poin untuk Indonesia. Megawati Hangestri berdiri di tengah lapangan, berkeringat, terengah, namun penuh kebanggaan. Di partai penentuan juara 3 SEA Games ini, ia membuktikan satu hal penting. Ia adalah harapan besar bangsa Indonesia di cabang olahraga, tumpuan utama Timnas Voli Putri Indonesia, dan simbol perjuangan tanpa menyerah. Ini bukan hanya tentang spike keras atau lompatan tinggi, tetapi tentang hati yang bermain sepenuh jiwa untuk merah putih. Dan selama Megawati masih berdiri di lapangan, Indonesia tak akan pernah kehilangan harapan. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood and my tongue keeps bleeding. From the words I spit, so sharp, so freezing. So cold, behold, frostbite they feeling. I could tear you apart or I could go heal them. Don't believe in fate, don't believe in ceilings. I just need a taste and my mind starts feeling. I don't pace myself, I grind no meaning. Got much for change, I just love the feeling. Give up, got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. 'Cause anything worth doing is a tough climb. Megawati Hangestri bersinar di tengah lesunya timnas. Pejuang sejati di semifinal SEA Games 2025. Perjalanan timnas voli putri Indonesia harus terhenti di babak semifinal SEA Games 2025 usai menelan kekalahan telak 0-3 dari tuan rumah Thailand Minggu 14 Desember 2025 sore WIB. Bermain di bawah tekanan ribuan pendukung lawan, skuad merah putih dibuat tak berkutik menghadapi permainan solid dan disiplin Thailand yang tampil menekan sejak awal laga. Meski hasil akhir tak berpihak pada Indonesia, satu nama tetap bersinar terang di tengah keterpurukan tim. Megawati Hangestri. Opposite hitter andalan Indonesia itu tampil paling menonjol, dominan, dan kerap menjadi momok yang membuat pertahanan Thailand kocar-kacir. Spike-spike keras Mega berulang kali menembus blok rapat lawan, menunjukkan mental baja dan kualitas kelas atas di panggung besar. Mimin melihat di laga ini Mega terlihat seperti keberatan memikul beban timnas yang belum sempurna susunan pemain dan kualitas teman-temannya dibandingkan Thailand. Indonesia sangat banyak kekurangan. Namun Mimin salut dengan Mega. Dirinya terlihat sangat sabar memimpin timnas yang tak kunjung capai level terbaiknya. Sebagai kapten, dirinya selalu memotivasi teman-temannya agar lebih baik lagi. Padahal Mimin yakin batin Mega pasti merasakan lelahnya berjuang mati-matian, namun kurang disupport rekan lain yang berkualitas. Dan tadi Mimin juga sempat melihat raut wajah Mega yang biasanya full senyum, tadi sore terlihat mulai putus asa. Dan disinilah Mimin merasakan beratnya pundak Mega memikul beban skuad timnas. Dan ada juga beberapa momen Mega meminta bola umpan Spike tapi sering tak diberi oleh sang setter. Dan berikut ini, Mimin akan menyuguhkan ulasan lengkapnya. Selamat menyaksikan. Megawati dominan, namun kurang didukung. Di balik kekalahan ini, Megawati Hangestri layak mendapat apresiasi tertinggi.
Ia menjadi sumber poin utama Indonesia dan nyaris selalu menjadi pilihan paling efektif saat menyerang. Sayangnya, Mega justru terlalu jarang diberi umpan oleh setter, terutama pada momen-momen krusial. Ketika performanya sedang panas, aliran bola ke Mega kerap terputus, membuat tekanan ke Thailand berkurang. Inilah yang kemudian menjadi salah satu biang kerok kekalahan timnas Indonesia. Kurangnya kepercayaan untuk terus memaksimalkan Mega membuat serangan Indonesia mudah ditebak. Masalah taktis dan teknis yang terlihat jelas. Selain minimnya distribusi bola ke Megawati, beberapa kelemahan lain terlihat sangat mencolok. Middle blocker sering terlambat menutup quick spike lawan, membuat Thailand leluasa mencetak poin cepat. Padahal jika blok lebih cepat dan lebih responsif, pasti Thailand akan lebih kesusahan jebol tembok timnas. Dan paling enggak, jika middle blocker Indo lebih rapat, spike dari Thailand menghasilkan bola yang memantul untuk diselamatkan, bukannya langsung menghujam keras bebas tanpa perlawanan seperti sore tadi. Variasi serangan yang minim membuat pertahanan Thailand cepat membaca pola permainan Indonesia. Bahkan saking polosnya variasi serangan, Mega yang punya spike petir saja jadi gak bisa leluasa obok-obok pertahanan Thailand. Jadi setiap setter mengumpan, pasti ditebak kalau gak depan ya belakang. Kurang ada gerakan tipuan tambahan untuk mengecoh bloker lawan, dan lebih sering Mega dianggurkan. Pertahanan yang rapuh, terutama saat Thailand mengandalkan tip ball dan penempatan bola cerdas ke area kosong. Entah kenapa para pemain timnas ini kurang sigap dalam menebak serangan lawan ataupun menempatkan diri di posisi yang tepat. Terlalu sering bongkar pasang susunan pemain yang justru mengganggu ritme dan chemistry tim. Nggak tahu kenapa Marcos Sugiyama ganti terus pemain timnas. Terlihat seperti SEA Games sebagai ajang uji coba bongkar pasang pemain andalan utama. Kalau gaya gini, gimana Indonesia mau menang? Tingginya error sendiri, mulai dari servis menyangkut, spike keluar, hingga kesalahan komunikasi sederhana. Kombinasi faktor-faktor tersebut membuat perjuangan luar biasa Megawati Hangestri tak cukup untuk membalikkan keadaan. Meski langkah terhenti di semifinal, timnas voli putri Indonesia belum usai. Megawati Hangestri dan rekan-rekan masih memiliki peluang untuk membawa pulang medali perunggu saat menghadapi Filipina pada laga perebutan tempat ketiga, Senin 15 Desember 2025. Dengan evaluasi menyeluruh dan pemanfaatan maksimal pemain terbaik seperti Megawati, harapan itu tetap terbuka. Kekalahan ini memang menyakitkan, namun juga menjadi cermin penting untuk pembenahan ke depan. Di tengah semua itu, satu hal tak terbantahkan. Megawati Hangestri telah menunjukkan jiwa pejuang sejati dan kualitas bintang di level Asia Tenggara. Medali perunggu merupakan target yang diberikan PBVSI kepada Timnas Voli Putri Indonesia. Target itu berdasarkan pencapaian Timnas Voli Putri yang selalu dapat perunggu dalam 3 SEA Games terakhir. Satu yang menarik, dalam meraih perunggu di 3 SEA Games terakhir, Indonesia selalu mengalahkan Filipina. Pada SEA Games 2019, Indonesia menang 3-2 atas Filipina. Lalu dalam 2 SEA Games belakangan, tim Merah Putih menang 3-1. Meski begitu, Indonesia perlu mewaspadai Filipina. Dalam 2 bentrokan di CV League 2025, Indonesia selalu kalah dari Filipina. Pada leg pertama, Indonesia takluk 1-3, lalu takluk 0-3 di leg 2. Di AFC Nation Cup 2025 juga, Timnas Voli Putri Indonesia kalah 1-3 dari Filipina pada babak Pool B Juni lalu. Indonesia versus Filipina, Indoor Stadium Huamark, Senin 15 Desember 2025, pukul 15.00 WIB. Klub baru Megawati Hangestri bocor. Opposite Timnas Voli Putri Indonesia gabung tim elit ini usai SEA Games 2025. Tim baru yang akan diperkuat Megawati yang sempat menjadi misteri kini akhirnya terungkap, di mana opposite andalan Timnas Voli Putri Indonesia itu diyakini akan bergabung dengan salah satu klub ternama tanah air usai tampil di SEA Games 2025.
Masa depan Megawati sempat menjadi perbincangan hangat setelah ia dan Manisa BBSC mendadak memutuskan untuk mengakhiri kerjasama mereka. Usai pevoli berjuluk Megatron itu tak memenuhi ketentuan yang sudah tertulis dalam perjanjian kerja pada 15 November lalu. Sebab saat itu pevoli berjuluk Megatron itu seharusnya kembali ke Turki dan bergabung bersama tim 3 hari setelah ajang Livoli Divisi Utama 2025 berakhir. Namun pevoli berjuluk Megatron itu tak kunjung kembali ke Turki dan tetap berada di Indonesia. Setelah memutuskan untuk mengakhiri kontraknya, masa depan Megawati pun menjadi pertanyaan di kalangan volley-mania Indonesia. Kemanakah ia akan melanjutkan kariernya? Namun kini nampaknya pertanyaan tersebut telah menemukan jawabannya. Pasalnya muncul sebuah bocoran terkait klub yang akan dibela oleh Megawati Hangestri yang diyakini akan bergabung dengan salah satu klub ternama tanah air usai tampil di SEA Games 2025. Hal ini diketahui dari pembaharuan pada profil Mega di laman Women Volleybox. Pada bagian klub di profil Mega, muncul nama Jakarta Pertamina Enduro yang menjadi tim selanjutnya yang akan dibela oleh Megawati Hangestri yang menjadi opposite andalan Timnas Voli Putri Indonesia untuk musim 2025-2026. Selain itu, nama Megawati juga sudah muncul dalam daftar nama pemain Jakarta Pertamina Enduro di Proliga 2026 datang.